Halo guys, kami di sini akan menjelaskan tentang perilaku biaya aktivitas. Dasar-dasar perilaku aktivitas menjadi tiga. Yang pertama, biaya tetap. Yang kedua, biaya campuran. Yang ketiga, biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tetap konsisten dalam kisaran yang relevan seiring dengan tingkat perubahan output aktivitas. Kemudian yang kedua yaitu ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang secara total bervariasi secara proporsional langsung dengan perubahan output. Artinya biaya variabel meningkat seiring peningkatan output dan menurun seiring penurunan output. Kemudian yang ketiga ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan komponen variabel. Misalnya, perwakilan penjualan sering dibayar gaji pokok dan ditambah komisi atas penjualan. Kemudian model penggunaan sumber daya. Yang pertama, sumber daya fleksibel, dibeli sesuai kebutuhan dan tidak ada kapasitas tidak terpakai, dan biayanya termasuk biaya variabel. Kemudian yang kedua ada sumber daya yang dialokasikan, dibeli sebelum dibutuhkan, mungkin ada kapasitas tidak terpakai, dan biayanya biaya tetap. Kemudian kita metode memisahkan biaya campuran. Ada tiga. Yang pertama metode tinggi rendah, kemudian yang kedua ada metode scatter plot, yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Contoh metode tinggi rendah pada bulan Januari sebanyak 100 jam penyiapan dengan biaya sebesar $1.000. Lalu pada bulan Februari dengan sebanyak 200 jam penyiapan dengan biaya sebesar $1.250. Lalu pada bulan Maret sebanyak 300 jam penyiapan dengan biaya sebesar $2.250. Lalu pada bulan April sebanyak 400 jam penyiapan dengan biaya sebesar $2.500. Dan lalu terakhir pada bulan Mei sebanyak 500 jam penyiapan dengan biaya sebesar $3.750. Pada bulan Mei adalah titik tertinggi pada metode ini. Perbandingan ketiga metode pada metode tinggi rendah dan kuadrat terkecil, keduanya sama-sama sangatlah objektif. Sedangkan pada metode scatter plot tidak objektif. Lalu pada metode tinggi rendah yang digunakan adalah 2 titik, sedangkan pada metode scatter plot yang digunakan hampir sama dengan metode tinggi rendah tetapi dipilih terlebih dahulu. Dan pada metode kuadrat terkecil tidak ada pengecualian data, semua data digunakan. Lalu pada metode tinggi rendah tingkat akurasinya yaitu mulai dari rendah sampai dengan sedang. Pada metode scatter plot tingkat akurasinya yaitu sedang, dan yang paling tinggi adalah metode kuadrat terkecil. Lalu pada metode tinggi rendah outlier tidak bisa dideteksi, dan pada metode scatter plot bisa langsung dideteksi, sedangkan pada metode kuadrat terkecil butuh evaluasi terlebih dahulu sebelum dideteksi. Pada metode tinggi rendah dan scatter plot sama-sama tidak memiliki ukuran kecocokan, sedangkan pada metode kuadrat terkecil tersedia ukuran kecocokan. Untuk tingkat kemudahan dari ketiga metode tersebut, metode tinggi rendah adalah metode yang paling mudah digunakan, disusul dengan metode scatter plot, dan yang terakhir adalah metode kuadrat kecil sebagai metode yang paling sulit digunakan. Lalu untuk rekomendasi, tinggi rendah direkomendasikan sebagai estimasi tercepat, dan scatter plot direkomendasikan sebagai eksplorasi awal, dan kuadrat terkecil direkomendasikan sebagai analisis utama. Lalu ada penilaian manajerial. Yang pertama ada klasifikasi langsung. Manajer menetapkan biaya ke kategori tetap atau variabel berdasarkan pengalaman dan pengetahuan tentang operasional perusahaan. Lalu yang kedua ada pemisahan biaya campuran. Memisahkan akun biaya menjadi komponen tetap dan variabel menggunakan statement lalu.
menghitung tarif variabel dari data historis. Yang ketiga, ada penyempurnaan hal statistik, mengidentifikasi outlier, memahami pergeseran struktural dan menyesuaikan estimasi statistik berdasarkan perubahan kondisi yang diantisipasi.